Maya masih terduduk lemas di lantai 2, napasnya tersengal. Ingatannya akan sosok bayangan yang hampir mencabut nyawanya membuat tubuhnya menggigil tanpa henti. Pintu menuju tangga ke lantai 3 tiba-tiba terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang menggema di seluruh rumah. Aroma dupa dan tanah basah merayap dari balik pintu. Maya menatap pintu itu dengan mata membelalak. Meski tubuhnya menolak, langkah kakinya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata menuju tangga itu. Setiap anak tangga yang diinjak Maya seolah membawa hawa dingin yang menusuk tulangnya. Cahaya di sekitarnya perlahan meredup, menyisakan cahaya merah samar dari lentera tua yang tergantung di ujung tangga. Sampai di lantai 3, Maya mendapati sebuah lorong sempit. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan simbol-simbol kuno berwarna merah darah yang tampak baru dibuat. Terdengar bisikan-bisikan dari balik dinding, seperti suara anak kecil menangis dan suara perempuan mengerang kesakitan. Maya menggigit bibirnya, mencoba tetap tenang. Ia membuka satu persatu pintu kamar di lorong itu, namun semua kosong. Hanya bau busuk dan jejak darah kering yang menyambutnya di setiap ruang. Saat ia membuka pintu paling ujung, hawa panas menyeruak keluar. Di dalamnya terdapat sebuah altar besar berbentuk lingkaran dengan 7 lilin hitam menyala di sekelilingnya. Di tengah lingkaran itu terbaring sebuah jasad yang telah membusuk, terbalut kain kafan. Mata mayat itu masih terbuka dan menatap Maya. Maya mundur perlahan, namun pintu di belakangnya menutup sendiri dengan keras. Lilin-lilin itu tiba-tiba menyala lebih terang, dan bayangan-bayangan mulai menari di dinding. Tiba-tiba muncul sesosok pria tua berpakaian serba hitam, wajahnya penuh luka bakar, dan sorot matanya tajam menembus jiwa. Ia menyebut dirinya sebagai pengawas ritual. Ia berkata bahwa Maya adalah tumbal terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan ritual pemanggilan arwah jahat yang menguasai rumah itu sejak puluhan tahun lalu. Maya berteriak, mencoba kabur, namun tubuhnya terpaku di tempat. Tangan-tangan bayangan muncul dari lantai, melilit pergelangan kakinya dan menyeretnya ke tengah altar. Pria itu mengangkat belati panjang berukir simbol kuno. Di sekeliling altar, muncul 7 sosok pocong, wajah mereka rusak dan berlumur darah hitam pekat. Pocong-pocong itu bergerak serentak, mengelilingi Maya sambil melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Suasana menjadi sangat pengap dan gelap. Maya meronta sekuat tenaga. Ia mengingat kalung kecil peninggalan ibunya yang ada di lehernya, konon diberkati untuk menolak bala. Dengan sisa tenaga, ia mencabut kalung itu dan mengangkatnya ke udara. Kalung itu mulai bersinar terang, memancarkan cahaya putih ke seluruh ruangan. Cahaya tersebut menyambar pocong-pocong satu persatu, membuat mereka menjerit kesakitan dan terbakar menjadi debu hitam. Sang pengawas ritual tertawa keras, menyebut Maya bodoh karena telah mengaktifkan kekuatan yang lebih besar. Dari tubuhnya, keluar asap hitam tebal yang membentuk sosok menyerupai iblis. Sosok iblis itu memiliki tanduk panjang dan mata merah membara. Ia mengaum, membuat seluruh ruangan bergetar. Maya hampir kehilangan kesadaran karena tekanan mental yang luar biasa. Namun kalung itu terus bersinar, kini membentuk semacam perisai di sekitar Maya. Iblis itu mencoba menembus perisai tersebut namun terpental setiap kali menyentuhnya. Lantai mulai retak, altar bergetar hebat dan simbol-simbol merah di dinding menyala sebelum meledak satu persatu. Jeritan dari dunia lain bergema di seluruh lorong. Maya mulai melafalkan doa-doa yang ia hafal sejak kecil, dengan air mata menetes dari pipinya. Cahaya dari kalung semakin kuat, membentuk lingkaran suci di sekeliling altar. Iblis itu meraung marah. Ia mencoba mengambil bentuk Maya, menggandakan dirinya dengan wajah penuh luka, namun pantulan cahayanya sendiri membakarnya perlahan. Sosok iblis itu akhirnya menguap menjadi asap, bersama sang pengawas ritual yang menjerit seolah diseret ke neraka. Maya jatuh terduduk, napasnya terengah dan tubuhnya gemetar. Lilin-lilin padam seketika, semua simbol menghilang, pintu kamar terbuka sendiri dan suara bisikan berhenti total. Maya perlahan berdiri, tubuhnya lemas namun jiwanya penuh tekad. Ia berjalan keluar dari kamar itu, melewati lorong yang kini tampak bersih dan sunyi. Saat tiba di tangga,
ia menengok ke belakang. Tak ada lagi jejak darah, tak ada lagi bau busuk. Semua lenyap seperti mimpi buruk yang terhapus oleh fajar. Tapi Maya tahu, rumah kos itu belum benar-benar bersih. Ia masih bisa merasakan aura dingin yang mengendap di dinding dan lantai. Ia kembali ke kamarnya di lantai 2. Semua barangnya masih ada, termasuk catatan-catatan tentang ritual dan penghuni lama rumah itu. Maya duduk dan menyalakan ponselnya. Ia membuka kamera depan dan mendapati wajahnya kini memiliki tanda samar berbentuk segel di dahi kirinya. Ia terdiam. Segel itu adalah simbol yang ia lihat di altar tadi. Mungkinkah ia kini terikat dengan rumah ini? Di luar jendela, bulan merah menggantung rendah. Angin malam berhembus pelan membawa bisikan samar, seolah memanggilnya untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Maya menutup jendela dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia tahu, pertempurannya belum usai. Ada sesuatu yang lebih kelam menantinya di lantai bawah tanah rumah itu. Dengan mata tajam dan hati yang mulai terbentuk oleh keberanian, Maya bersiap menghadapi apapun yang tersisa. Karena malam ini, ia bukan lagi korban, melainkan pemburu kegelapan yang membara dalam dirinya. Setelah kejadian mengerikan di lantai 3, Maya memutuskan untuk sementara waktu meninggalkan rumah kos. Tapi malam itu, langkahnya terhenti di depan gerbang rumah. Angin kencang meniup rambutnya ke segala arah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Gerbang yang biasa mudah dibuka, kini seperti terkunci rapat. Ia mencoba memaksa, tapi tidak bergeming. Maya menoleh ke arah rumah. Lampu di lantai 2 menyala, padahal seharusnya tak ada siapapun di sana. Rasa takut merayap pelan di tubuhnya. Ia mengambil ponselnya, tapi sinyal menghilang. "Tolong," suara berbisik itu terdengar dari balik pagar, seperti berasal dari tanah. Maya mundur, napasnya memburu. Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri, menimbulkan suara desit menyeramkan. Dengan tubuh gemetar, ia kembali masuk, berharap bisa menunggu pagi datang. Tapi langkah kakinya justru diarahkan ke sebuah pintu yang selama ini tertutup di bawah tangga. Pintu itu berwarna hitam kusam dengan 7 lingkaran merah tergambar samar di permukaannya. Saat Maya mendekat, lingkaran-lingkaran itu mulai menyala, satu persatu. Ada dorongan aneh dalam dirinya, seperti kekuatan tak kasat mata yang memaksanya membuka pintu itu. Ketika pintu terbuka, aroma anyir bercampur kapur barus menerjang keras. Di balik pintu itu, terbentang lorong panjang dengan dinding dipenuhi kain kafan yang tergantung. Kain-kain itu bergerak pelan, seperti sedang bernapas. Maya menelan ludahnya, melangkah dengan perlahan. Suara langkahnya menggema, seolah lorong itu tak berujung. Setiap beberapa meter, ada sebuah pintu kayu tua yang tertempel angka merah. Ia berhenti di pintu nomor 7. Pintu itu berbeda. Terkunci dengan rantai berkarat dan gembok besar, tapi di bawahnya mengalir cairan merah pekat. Tanpa sadar, tangannya bergerak membuka rantai itu. Gembok terbuka dengan suara gemeretak tajam. Saat pintu terbuka, hawa panas menyengat keluar. Maya menutup hidungnya, matanya terbelalak. Di dalam ruangan itu terdapat 7 pocong berdiri mengelilingi satu mayat wanita yang terbaring di atas ranjang batu. Wajah wanita itu mirip dirinya. Terlalu mirip, seperti melihat kembaran yang telah lama mati. Pocong-pocong itu serentak menoleh ke arahnya, tanpa mata tapi dengan lubang hitam dalam yang menatap. Maya ingin berteriak, tapi suaranya menghilang. Udara terlalu pekat untuk bernapas. Dari dalam dada mayat wanita itu, muncul seekor tangan kecil berwarna abu-abu, seperti tangan bayi. Tangan itu menunjuk ke arah Maya. Tiba-tiba tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat masuk ke dalam ruangan. Pintu tertutup di belakangnya, dan ruangan berubah gelap gulita. Di telinganya, terdengar suara tangisan perempuan dan bisikan yang tak bisa dimengerti. Saat matanya mulai terbiasa dengan gelap, ia melihat bahwa dirinya berdiri di dalam lingkaran darah. Pocong-pocong itu mulai bergerak mengelilinginya, kain kafan mereka menyentuh lantai dengan suara seret yang mengerikan. Maya menangis, tapi air matanya berubah menjadi darah. Tiba-tiba, salah satu pocong membuka kain kafannya,
memperlihatkan wajah busuk dengan belatung yang menggeliat. "Kau harus menggantikannya," suara parau terdengar dari dalam pocong itu. Maya jatuh berlutut, sebuah tangan lembut menyentuh bahunya dari belakang. Ia menoleh. Di hadapannya berdiri sosok wanita yang mirip dirinya, tersenyum lembut, lalu berbisik, "Kamu telah dipilih." Malam itu langit tampak gelap pekat, tanpa bulan dan bintang, seperti langit turut meredam cahaya dari dunia. Maya duduk terdiam di sudut kamar kos, matanya terus menatap dinding yang semalam bergetar sendiri. Ia tahu ada sesuatu di balik dinding itu, sesuatu yang tak boleh dibuka, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat dari rasa takutnya. Dengan tangan gemetar, ia membawa palu dan mulai memukul dinding perlahan, batu bata demi batu bata runtuh. Dari balik reruntuhan, muncul sebuah ruang sempit tak berlampu dengan dinding yang dipenuhi ukiran mantra-mantra kuno. Di tengah ruang gelap itu, berdiri sebuah cermin besar berbingkai kayu ukir, warnanya hitam kelam seperti gosong terbakar. Cermin itu tampak tua dan penuh debu, namun bagian permukaannya bersih seperti baru dipoles. Maya melangkah masuk, merasakan hawa dingin yang tak wajar menyentuh kulitnya. Cermin itu memantulkan bayangannya, namun anehnya, refleksi di dalamnya tersenyum padanya. Maya sendiri tidak, jantungnya berdebar cepat. Refleksi itu seperti hidup, matanya mengikuti setiap gerakan Maya. Saat Maya mengangkat tangannya, bayangan di cermin mengangkat tangan kanan, bukan kiri. "Apa kau?" "Aku," bisik Maya, suaranya nyaris tak terdengar. Refleksi itu mengangguk, lalu mulai berbicara meskipun Maya sendiri tak menggerakkan mulutnya. "Kau adalah jalan yang belum selesai, aku adalah kau yang akan kembali," kata bayangan itu dengan suara berbisik seperti desir angin. Maya mundur, tetapi langkahnya terhenti saat tangan dari cermin mulai menembus permukaannya. Tangan itu dingin dan kurus, mencengkram lengannya. Maya berteriak, tapi suaranya seperti tertelan oleh ruang. Tiba-tiba kamar kos bergetar hebat, lampu berkedip cepat sebelum padam sepenuhnya. Dari balik pintu kamar, terdengar ketukan pelan, kemudian suara rintihan wanita. Maya mencoba menarik lengannya, namun kekuatan dari dalam cermin lebih kuat, menyeretnya perlahan. Dalam kepanikan, ia mengambil pecahan batu bata dan memukulkannya ke tangan itu hingga terlepas. Ia terjatuh ke lantai, terengah-engah, menatap cermin yang kini memunculkan bayangan 7 pocong berdiri di belakang refleksinya. Mereka tidak ada di kamar asli, hanya di dalam pantulan cermin, dan semuanya menatap Maya. Salah satu dari pocong itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara parau yang hanya bisa dipahami lewat rasa, "Kau telah membangunkan kami." Maya membalikkan badan, berharap semua itu hanya halusinasi, tapi kamar kini berubah. Dinding kamar dipenuhi coretan darah membentuk pola lingkaran besar dengan nama-nama yang tercoret di sekitarnya, dan salah satunya adalah nama Maya. Cermin itu mulai berdarah dari pinggirannya, mengalir seperti air mata dari bingkai. Maya merasa tubuhnya mulai berat, seperti ditarik gravitasi dari tempat lain. Refleksi dalam cermin tidak lagi menyerupai dirinya, melainkan sosok wanita dengan wajah hancur dan mata putih kosong. Wanita itu tersenyum dan menempelkan tangannya pada permukaan kaca dari dalam. "Gantian," ucapnya sebelum tiba-tiba cermin pecah sendiri dengan suara memekakkan. Pecahan kaca beterbangan, namun tidak satu pun menyentuh Maya. Tapi saat ia menunduk, ia melihat pantulannya di potongan kaca kecil, dan itu bukan lagi dirinya. Di pantulan itu, Maya mengenakan kain kafan lusuh dan berdiri di tengah 7 pocong yang kini menatapnya sebagai bagian dari mereka. Maya menjerit sekuat-kuatnya, dan tiba-tiba semuanya gelap. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di ruang ritual bawah tanah, dengan cermin utuh di hadapannya, dan dirinya terkunci di dalam pantulannya sendiri. Maya terbangun dari pingsannya dengan tubuh lemas dan kepala berdenyut. Ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan gelap dan asing, dikelilingi dinding cermin dari semua sisi. Ia berdiri perlahan, napasnya memburu, mencoba mengingat bagaimana ia bisa berada di sana. Cermin-cermin itu tidak memantulkan dirinya secara normal. Di setiap cermin,
Pantulannya terlihat berbeda, ada yang menangis, ada yang tertawa menyeramkan, dan ada yang berdarah. Jantung Maya berdegup kencang. Ia mencoba menjerit, tapi suaranya teredam, seolah-olah udara di ruangan itu terlalu berat untuk membawa suaranya. Tiba-tiba, salah satu bayangan di cermin bergerak dengan sendirinya, meski Maya diam di tempat. Bayangan itu meraih ke arah cermin dari dalam, wajahnya hancur, matanya putih tanpa bola mata. Maya mundur tergesa, punggungnya membentur cermin di belakangnya, dan cermin itu terbuka, seperti sebuah pintu menuju lorong sempit berlapis kain putih. Tanpa pilihan lain, Maya melangkah masuk. Lorong itu sunyi, hanya ada suara napasnya sendiri yang menggema. Cahaya di ujung lorong berkedip-kedip, dan setiap langkah Maya menimbulkan bayangan-bayangan bergerak di antara kain kafan yang tergantung. Ia menyadari bahwa di balik setiap kain, tersembunyi sosok yang berdiri diam, mungkin pocong, atau sesuatu yang lebih mengerikan. Salah satu kain kafan bergerak perlahan. Maya menahan napas. Sebuah tangan pucat muncul dari celah kain, mencoba meraih wajahnya. Ia berlari menembus lorong, meski rasanya seperti berlari dalam mimpi buruk. Semakin cepat ia mencoba, semakin berat langkahnya. Tiba di ujung lorong, Maya menemukan sebuah pintu tua kayu yang penuh goresan dan bercak darah kering. Ia mendorongnya dengan seluruh tenaganya dan mendapati sebuah kamar kosong dengan sebuah meja dan cermin tua di atasnya. Di cermin itu, Maya melihat seorang wanita, tapi bukan dirinya, duduk diam sambil menangis. Maya mendekat, dan wanita di cermin menoleh, memiliki wajah yang sama persis dengannya. "Bukan aku yang dikurung, kaulah pantulan yang seharusnya di sana," kata wanita itu dengan suara berat. Maya menyentuh permukaan cermin, dan tiba-tiba tubuhnya tersedot ke dalam dengan paksa. Ia terjatuh di sisi lain cermin, dan mendapati dirinya di dunia yang terbalik, dunia dengan warna yang pudar, langit gelap, dan bangunan yang bengkok seperti mimpi buruk. Pocong-pocong berdiri di kejauhan, berbaris mengelilingi dirinya, perlahan mendekat. Mereka tidak bergerak seperti makhluk biasa, melainkan melayang dengan kejang-kejang, kepala mereka berputar. Maya mencoba melarikan diri, tapi setiap jalan yang ia ambil berujung pada pantulan dirinya yang tersenyum menyeramkan. Ia tersesat dalam labirin cermin, di mana setiap pantulan menunjukkan kematian yang berbeda. Dalam salah satu pantulan, ia melihat dirinya digantung dengan kain kafan, tubuhnya tak bergerak. Dalam pantulan lain, ia melihat dirinya menjadi pocong, melompat di antara lorong-lorong gelap. Maya mulai kehilangan kendali atas pikirannya, mana yang nyata, mana yang pantulan. Tiba-tiba terdengar suara ayahnya memanggil dari kejauhan, penuh kecemasan, membuatnya tersadar. Ia mengikuti suara itu, meski pantulan-pantulan di sekeliling mencoba memanggilnya dengan suara yang sama. Suara itu membimbingnya ke sebuah ruangan penuh lilin dan darah di dinding. Di tengahnya, sebuah cermin berdiri dengan simbol-simbol aneh di bingkainya. Ia tahu itu adalah jalan keluar, atau perangkap terakhir. Dengan keberanian terakhir, Maya menabrak cermin itu. Tubuhnya terlempar kembali ke kamar kos lamanya, dengan napas tersengal. Cermin di depannya pecah, dan dari serpihannya, ia melihat bayangan dirinya masih tertawa di dalam. Maya menjerit. Ia menyadari dirinya telah keluar, tapi sesuatu darinya tertinggal di sana. Dan sejak saat itu, setiap cermin yang ia lihat, selalu ada versi dirinya yang menatap balik dengan senyum menyeramkan. Malam itu, Maya membungkus semua cermin di kamar kosnya dengan kain putih, tapi dari balik kain itu, suara ketukan selalu terdengar, perlahan, dan terus-menerus. Maya sudah mulai merasa terjebak di dalam dunia yang aneh dan penuh dengan ketakutan. Lorong-lorong sempit dan rumah-rumah kosong yang selalu ia lewati seakan menjadi semakin gelap. Suara ketukan pintu yang tiba-tiba terdengar di malam hari membuatnya merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tidak ia kenali. Setiap sudut rumah kontrakannya menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan mengapa ia selalu merasa seperti ada yang mengawasinya? Pada malam itu, Maya kembali terbangun dari tiduran singkat yang membuatnya terjaga dalam ketakutan.
Ruangan yang semula gelap tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya samar dari lampu minyak yang bergetar. Suara desisan angin yang berhembus semakin keras, seperti ada yang mendekatinya. Ketika ia menoleh ke arah pintu, ada sosok bayangan yang tiba-tiba muncul di balik kaca jendela. Maya merasa dadanya sesak, napasnya tersengal-sengal, dan seluruh tubuhnya mulai dingin. Tangan yang gemetar mencoba meraih ujung selimut untuk menutupi wajahnya. Namun, meskipun ia mencoba menutup mata dan melupakan apa yang baru saja ia lihat, bayangan itu semakin mendekat. Langkahnya bisa terdengar jelas, seperti suara langkah kaki yang penuh beban. Bertahun-tahun Maya tinggal di rumah itu, dan ia tak pernah tahu bahwa rumah itu adalah tempat yang penuh dengan sejarah gelap. Ketika ia mendengar cerita dari tetangga-tetangga tentang kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di sini, hatinya mulai dipenuhi rasa curiga. Mereka mengatakan bahwa rumah itu dulunya adalah tempat pemujaan, tempat di mana roh-roh jahat sering kali dikorbankan. Suara ketukan itu semakin keras, dan akhirnya pintu kamarnya berderit terbuka perlahan. Maya bisa merasakan hawa dingin yang menyengat, membuat tubuhnya semakin gemetar. Ketika ia menoleh, sosok itu sudah berdiri di ambang pintu. Sosok itu mengenakan kain kafan putih yang tampak basah, dan wajahnya tertutup oleh lapisan kain yang semakin menutupi wajahnya, hanya menyisakan sepasang mata yang memancarkan cahaya merah. Itulah pocong yang selalu mengganggunya dalam mimpi-mimpi buruknya. Maya mencoba untuk bergerak, tapi tubuhnya seolah terkunci. Teriakan yang ingin ia keluarkan terhenti di tenggorokannya, terhambat oleh ketakutan yang semakin dalam. Sosok pocong itu mulai melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat lantai berderak dengan suara menyeramkan. Di setiap langkahnya, Maya bisa mendengar suara angin yang berbisik, seolah berkata padanya bahwa sudah terlambat untuk melarikan diri. Ketika pocong itu semakin mendekat, sebuah suara berat terdengar dari balik pintu. Suara itu begitu berat dan dalam, seperti suara dari dunia lain. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir, suara itu bergema di seluruh ruangan. Maya mencoba menutup matanya, berharap semuanya hanya sebuah mimpi, namun apa yang ia rasakan begitu nyata. Dengan kekuatan yang tersisa, Maya melompat keluar dari tempat tidur dan berlari menuju pintu kamar. Namun, ketika ia membuka pintu, ia terhenti sejenak. Di luar, segerombolan pocong berdiri berbaris di depan rumah kontrakannya, wajah mereka yang mengerikan menatapnya tanpa ekspresi. Suara tawa pelan terdengar dari mereka, suara yang membuat tubuh Maya semakin terbungkam dalam rasa takut. Ia lari menuruni tangga, berlari menuju pintu depan, namun semakin ia berlari, semakin dekat sosok-sosok itu mengejarnya. Jalanan di luar rumah mulai berubah menjadi gelap dan suram. Rumah-rumah sekitar tampak terkubur dalam kegelapan yang tidak biasa. Di ujung jalan, sebuah cahaya samar muncul, dan Maya berlari ke arah cahaya itu, berharap menemukan jalan keluar. Namun, ketika ia mendekat, cahaya itu semakin redup dan akhirnya menghilang. Yang tersisa hanyalah bayangan gelap yang membentuk sebuah lingkaran di atas tanah. Maya merasa dirinya terperangkap. Ia berputar-putar, berlari tanpa arah, namun tidak dapat menemukan jalan keluar dari lingkaran itu. Kemudian, suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Maya merasakan seseorang berada di belakangnya. Ia menoleh, dan di sana, berdiri sebuah sosok tinggi yang mengenakan jubah hitam. Wajahnya tertutup oleh sebuah topeng putih yang menakutkan. Sosok itu mengulurkan tangannya, dan suara yang berat bergema kembali. "Saatnya kamu membayar," kata suara itu dengan penuh keangkuhan. Maya merasa tubuhnya lemas. Ia merasa tak berdaya, tidak ada yang bisa ia lakukan. Namun, di dalam hatinya masih ada sedikit harapan, meskipun sangat tipis. "Jika ini adalah takdirku, aku harus menghadapinya," gumamnya pelan. Dengan sisa kekuatan, ia menatap tajam sosok di depannya, dan tiba-tiba sebuah suara keras terdengar, seperti suara langit yang pecah. Ketika Maya membuka mata, sosok itu sudah hilang. Maya terbangun di ruang kosong, tempat yang tidak ia kenali. Suasana begitu sunyi, dan ruangan itu dipenuhi dengan bayang-bayang aneh yang bergerak perlahan.
Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa berat, seolah ia terjebak dalam sebuah ruang yang tak bisa ia lewati. Di depan matanya, sebuah pintu tua muncul, tampak terkunci rapat. Suara ketukan yang sebelumnya ia dengar kembali terdengar, kali ini semakin dekat, semakin mengerikan. Apa yang terjadi? Apakah ini adalah ujian terakhir dari takdir yang sudah ditentukan? Maya merasakan keberanian yang sempat ada di dalam dirinya perlahan memudar, namun ia tahu satu hal, ia harus bertahan hidup, tidak peduli seberapa besar ketakutan yang ia hadapi. 5 menit kemudian, sebuah suara mengerikan kembali terdengar. Namun kali ini, suara itu bukan lagi dari luar ruangan. Maya merasakan suara itu berasal dari dalam dirinya. Sebuah bisikan dari dalam jiwanya, kamu tidak akan bisa lari. Ketika ia menoleh, sekelebat bayangan hitam melintas di depan matanya, seolah dunia ini benar-benar menjadi tempat yang tak dapat dimengerti. Akhirnya, Maya mengumpulkan semua keberaniannya. Ia tahu bahwa untuk bisa keluar dari dunia ini, ia harus melawan, menghadapi apa yang ada di hadapannya dengan keteguhan hati. Tak ada lagi pelarian, tak ada lagi jalan kembali. Dengan satu langkah yang penuh keyakinan, Maya membuka pintu tersebut dan memasuki kegelapan yang lebih dalam, siap menghadapi apapun yang akan datang di hadapannya. Karena di dunia ini, hanya satu yang pasti, ketakutan tak akan pernah bisa mengalahkan tekad yang bulat.